Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Puspita Damayanti, NIM 1902604 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara penulisan karya ilmiah yang terdiri dari sampul, sistematik penjenjangan tulisan, penggunaan kertas, pengitikan, dan juga jarak spasi. Dan pertama yaitu perwajahan atau sampul pada karya tulis ilmiah. Yang pertama, pewarnaan. Untuk warna sampul karya tulis ilmiah umumnya menggunakan warna polos seperti hitam, abu-abu, kuning, ataupun lainnya. Tidak ada yang menggunakan warna-warni atau yang bergambar dan ilustrasi. Yang kedua, penataan rumusan judul. Judul merupakan informasi penting yang ditulis tentang persoalan yang akan dibahas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menulis judul yaitu judul harus mencerminkan topik dengan permasalahan yang akan dibahas. Judul juga harus menggambarkan permasalahan yang diteliti dan prosedur pelaksanaan penelitian jika karya tulis tersebut berupa penelitian. Judul harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan juga tuntas. Judul dapat dibentuk dalam dua bentuk. Yang pertama, judul utama dan subjudul. Judul ditulis dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Judul tidak boleh bersifat bombastis atau tidak mengandung emosional dan tidak boleh ambigu. Untuk panjang tulisan harus diperhatikan, tidak boleh pendek dan juga tidak boleh terlalu panjang, biasanya sekitar 8-12 kata. Selanjutnya yang ketiga yaitu penggunaan lambang. Lambang yang dipakai atau yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah lembaga, instansi, tempat penulis tersebut belajar. Jika dibiayai atau disponsori oleh lembaga tertentu, maka lambang lembaga yang dibiayai atau disponsori tersebut yang digunakan. Yang keempat yaitu jenis huruf yang dipakai, biasanya menggunakan Times New Roman dengan ukuran 14. Yang kelima yaitu susunan baris rumusan judul. Sebuah judul karya tulis ilmiah dapat terdiri dari 2 atau 3 baris. Hal yang perlu diperhatikan agar tidak ada kejanggalan dalam penulisan rumusan judul yaitu menempatkan kata hubung seperti, dan, dengan, sebagainya, dan juga lain-lain di akhir baris. Selanjutnya keenam yaitu kelengkapan komponen sampul yang terdiri atas judul, harus ada judul, jenis tulisan, identitas penulis, lambang lembaga, nama lembaga, dan juga nama kota atau tahun. Ini semua harus ada pada komponen sampul. Yang ketujuh yaitu posisi pernyataan. Kata-kata, frasa, atau pausa yang terdapat pada judul dapat dituliskan dalam bentuk lurus kanan penuh atau lurus kiri penuh ataupun seimbang di tengah-tengah. Yang kedelapan yaitu ada ketebalan tulisan. Umumnya tulisan yang terdapat pada sampul dicetak dengan tebal. Perwajahan karya tulis ilmiah mencakup kepada tampilan keseluruhan karya tulis ilmiah yang bersangkutan, dimulai dari halaman sampul atau halaman cover sampai ke halaman lampiran. Selanjutnya, kita membahas tentang sistematika penjenjangan tulisan. Secara umum, sebuah karya tulis ilmiah dibangun oleh 3 komponen utama. Yang pertama bagian awal, bagian tengah, dan juga bagian akhir. Untuk bagian tengah karya tulis ilmiah biasanya dirinci atas 3 bagian. Yang pertama pendahuluan, pembahasan, dan juga penutup. Namun ada beberapa karya tulis ilmiah yang merinci 3 bagian tengah tersebut yang terdiri atas kerangka teori, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan juga pembahasan. Nah, ini gambaran umum tentang penjenjangan karya tulis ilmiah. Pertama ada karya tulis ilmiah yang terdiri atas bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Bagian awal ini berisikan sampul tulisan atau cover judul karya tulis ilmiah. Dan bagian tengah ini ada pendahuluan, isi, dan juga penutup. Isi di sini ada beberapa komponen. Yang pertama bab 2, bab 3, dan bab 4. Bab 2 yang terdiri atas kerangka teori, bab 3 metodologi penelitian, dan bab 4 hasil penelitian. Nah, bagian tengah juga ada penutup.
atau bab 5, dan di bagian akhir terdiri atas daftar perpustakaan. Selanjutnya, bagaimana urutan dan tata cara penulisan masing-masing jenjang. Untuk bab 1, bab 2, bab 3 itu disebut dengan judul bab atau jenjang pertama. Untuk bagian dari bab 1, bab 2 itu disebut dengan jenjang 2 atau subbab. Nah, subbab tersebut memiliki bagian lagi yang disebut dengan cucubab atau jenjang ketiga, sampai seterusnya hingga ke jenjang ke-8 yang disebut dengan cicit dari biut bab. Nah, untuk memudahkannya, ini contoh dari penulisan sistematika penjenjangan dengan pola Lego. Nah, bab 2 disebut dengan judul bab. Nah, bab 2 tersebut memiliki penjelasan A, B, dan AB tersebut disebut dengan jenjang kedua atau subbab. Nah, AB tersebut memiliki lagi bagian penjelasan yang lainnya. 1 dan 2 disebut dengan jenjang 3 atau bagian dari subbab. Nah, jenjang ketiga ini memiliki bagian lagi, dirinci lagi, ditulis dengan A dan B huruf kecil, disebut dengan jenjang keempat atau sub dari bagian subbab atau cicit bab. Nah, setelah menulis jenjang keempat, maka ada lagi bagiannya, kita tulis dengan 1 kurung dan 2 kurung yang disebut dengan jenjang ke-4, jenjang ke-5 atau sub dari subbagian subbab. Dan misalkan jika masih ada lagi rincian dari jenjang ke-5 ini, kita tulis dengan A kecil kurung, B kecil kurung, disebut dengan jenjang ke-6 atau disebut juga dengan anak dari biut bab. Dan jika masih ada lagi bagian atau rincian dari A dan B kecil ini, maka ditulis dengan 1 tutup kurung, 1 kurung seperti ini dan 2 kurung seperti ini, disebut dengan jenjang ke-7 atau cucu dari biut bab. Nah, dan yang C ini disebut dengan jenjang ke-2 atau subbab. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari tata cara penulisan masing-masing jenjang. Selanjutnya, kita membahas tentang penggunaan kertas. Untuk kertas yang biasa digunakan yaitu kertas HVS. Kertas HVS itu sendiri terbagi atas 2, yaitu ukuran kuarto atau A4 dan juga ukuran folio. Biasanya karya tulis ilmiah menggunakan kertas HVS kuarto. Untuk mesin ketik biasanya menggunakan berat 80 gram dan mesin ketik komputer biasanya menggunakan berat 70 gram. Dan ada juga kertas yang dinamakan continuiform, yaitu kertas dengan ukuran 9,5 sampai 11. Untuk halaman pengesahan dan halaman persembahan digunakan kertas wangi. Dikatakan kertas wangi karena kertas tersebut memiliki aroma yang wangi, misalnya berbau bunga melati, sedap malam, kenangan, ataupun wangi-wangi yang lainnya. Untuk halaman cover, kertas yang dipakai lebih tebal atau disesuaikan dengan aturan masing-masing instansi. Untuk pembatas bagian awal, tengah, akhir, dan antar bab digunakan kertas HVS yang berwarna. Selanjutnya yaitu aturan dalam margin kertas. Nah, untuk bagian kiri kertas atau margin kiri itu kita kosongkan sejauh 4 cm. Untuk bagian kanan kertas atau margin kanan kita kosongkan sejauh 2 sampai 3 cm. Untuk bagian atas kertas kita kosongkan sejauh 3 sampai 4 cm. Dan untuk bagian bawah kertas kita kosongkan sejauh 3 cm. Selanjutnya kita bahas tentang cara pengetikan. Untuk penggunaan halaman ketikan,
Untuk penggunaan halaman ketikan tidak boleh dilakukan secara timbal balik pada suatu kertas yang sama seperti pada buku pelajaran. Lalu yang kedua yaitu pemiringan ketikan. Tulisan yang dimiringkan biasanya penggunaan bahasa asing, bahasa daerah, abstrak, atau judul buku pada daftar pustaka, dan penulisan yang dimaksudkan sebagai penegasan. Yang ketiga ada penggunaan jenis huruf. Untuk karya tulis ilmiah menggunakan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12. Untuk sampul menggunakan ukuran 14 atau 16 dan dicetak tebal. Untuk judul jenjang pertama atau bab digunakan huruf dengan tebal dengan ukuran 14 dan dicetak tebal. Lalu yang keempat ada penebalan ketikan. Penebalan ketikan digunakan untuk tulisan halaman sampul, judul jenjang pertama atau bab, judul jenjang kedua atau subbab, dan seterusnya. Judul tabel, judul daftar gambar, judul bagan, dan juga judul lampiran dan bagian lainnya. Yang kelima yaitu pengetikan di awal jenjang. Setiap pengetikan di awal jenjang pertama dilakukan pada halaman kertas yang baru atau pada halaman kertas berikutnya. Tidak boleh jika ada kosong pada halaman sebelumnya, tidak boleh ditulis misalkan bab 2 ditulis di halaman yang kosong tersebut, harus ditulis di halaman baru lagi. Untuk pengetikan lampiran, jika sebuah karya tulis ilmiah memuat banyak lampiran, sekitar lampiran 1 atau 2, maka pengetikan tulisan lampiran harus ditulis di halaman baru. Yang ketujuh yaitu pengetikan kata ilustrasi. Keterangan tulisan tabel ditulis sebelum tabel, dan untuk keterangan foto, gambar, bagan, dan grafik ditulis setelah foto, gambar, bagan, dan grafik. Yang ke-8 yaitu pengetikan petikan. Untuk pengetikan kutipan langsung yang pendek, biasanya sekitar 1-3 baris, diintegrasikan ke dalam paragraf yang memuat kutipan tersebut. Dan jika kutipan tersebut panjang, maka pengetikannya dicorokkan ke dalam sejauh 7 ketukan atau disejarkan dengan penulisan awal paragraf. Selanjutnya kita akan bahas tentang jarak spasi. Jarak spasi sampul, halaman persembahan, pernyataan, halaman pengesahan, halaman abstrak. Untuk halaman sampul, jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua adalah 1 spasi. Untuk halaman persembahan, jarak spasi antara baris pertama dan baris kedua serta seterusnya adalah 1 spasi. Untuk halaman pernyataan, jarak antara judul pernyataan dengan penjelasannya 4 spasi, dan untuk jarak baris pertama dan baris kedua dan seterusnya adalah 1,5 spasi. Untuk halaman pengesahan, jarak judul pengesahan dengan penjelasannya adalah 4 spasi, dan jarak baris penjelasan pertama dengan kedua serta seterusnya adalah 1,5 spasi. Untuk halaman abstrak sama dengan halaman pengesahan. Jarak antara judul abstrak dengan penjelasannya adalah 4 spasi, dan jarak antara baris penjelasan pertama dengan yang kedua serta seterusnya adalah 1 spasi. Selanjutnya halaman kata pengantar. Jarak antara judul kata pengantar dengan penjelasannya adalah 4 spasi, dan jarak antara baris pertama penjelas pertama dengan yang kedua serta seterusnya adalah 1,5 spasi. Untuk halaman ucapan terima kasih, jarak
jarak judul ucapan terima kasih dengan penjelasannya dalam 4 spasi, dan jarak baris pertama penjelas dengan yang kedua serta seterusnya adalah 1,5 spasi, sama dengan jarak dengan jarak halaman kata pengantar. Untuk daftar isi, jarak judul daftar isi dengan penjelasannya dalam 4 spasi. Jarak spasi antara komponen-komponen utama daftar isi adalah 2 spasi. Lalu jarak spasi antara subkomponen bab dengan subkomponen bab berikutnya adalah 1,5 spasi. Lalu jarak spasi antara baris pertama dan baris kedua dan seterusnya pada penulisan subkomponen daftar isi adalah 1 spasi. Selanjutnya halaman bab. Nah, untuk judul dengan uraian, judul bab dengan uraian dijarakin sekitar 4 spasi. Jarak spasi antara akhir uraian subbab itu A atau 1.1 dengan judul subbab lainnya B itu dijarak dengan 3 atau 4 spasi. Nah, untuk jarak spasi antara baris pertama dan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan subbab adalah 1 spasi. Untuk jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan paragraf, isi tulisan, isi bab 1 sampai dengan bab 5 adalah 2 spasi. Yang selanjutnya 10 yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka antara judul daftar pustaka dengan uraiannya itu 4 spasi. Untuk jarak spasi antara buku pertama dengan buku kedua dan seterusnya adalah 2 spasi. Untuk jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan daftar kepustakaan sebuah buku adalah 1 spasi. Selanjutnya yang 11 yaitu kutipan, lalu ada lampiran, yang ketiga ada keterangan tabel, yang ke-14 ada nomor halaman. Untuk kutipan, jarak spasi antara baris kutipan dengan baris seterusnya pada penulisan tersebut digunakan 1 spasi. Untuk lampiran, jarak spasi isi lampiran digunakan 1 atau setengah spasi. Untuk keterangan tabel atau keterangan bagan, keterangan gambar, dan keterangan lainnya digunakan 1 spasi. Dan untuk nomor halaman, jarak spasi antara nomor halaman dengan uraian sebelumnya jika nomor tersebut diletakkan di bagian tengah bawah atau uraian sesudahnya, atau jika nomor tersebut diletakkan di bagian kanan atas maka digunakan 2 spasi. Sekian dari saya. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tersebut bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.